Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah kita ucapkan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu Allah curahkan. Juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Jamaah musalla Miftahul Jannah, warga sekitar yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, keberkahan di setiap nikmat yang Allah titipkan, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan baik di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya aqrabakum minni majlisan, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti kelak pada hari kiamat di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik perilaku atau akhlaknya. Dialah orang yang paling dekat kelak pada hari kiamat tempat duduk atau kedudukannya dengan aku. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara, qala al-fam wal faraj, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya tentang penyebab atau faktor yang sering dan paling rancak atau paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka Rasul menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik terhadap siapapun, terlebih terhadap orang yang menunjukkan akhlak kurang baik terhadap kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab yang terbesar memasukkan orang ke dalam neraka, maka beliau menjelaskan al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yablughu darajatal qa'imi bil laili was sha'imi bin nahar. Sesungguhnya bisa jadi seseorang itu mencapai derajat orang yang bertahajud sepanjang malam dan berpuasa di siang hari dengan berupaya mencerminkan akhlak yang baik. Jadi dengan akhlak yang baik bisa jadi seseorang dia
mencapai derajat orang yang bertahajud di malam hari dan berpuasa di siang hari. Karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad Ibnu Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam bukunya Tathhirul Aibati min Danasil Ghibah, menceritakan marra rajulun fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin fasallama alaihim faraddu alaihi salam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi sebuah peristiwa. Ada seseorang yang melangkah berjalan lalu melewati sekelompok orang. Laki-laki yang berjalan tersebut kemudian mengucap salam kepada mereka yang dilewati. Mereka yang dilewati pun menjawab salamnya sebagaimana pada biasanya seperti itu. Falamma jawaza'an, tapi manakala laki-laki yang mengucap salam itu langkahnya membawanya semakin jauh meninggalkan mereka yang tadi dilewati, ternyata di antara orang-orang yang ada di situ seseorang berucap, wallahi inni la abghadu hadza lillah, demi Allah unda kada katuju lawan nang tadi itu nah, demi Allah unda kada suka lawannya, dan ini karena Allah, bukan urusan pribadi, kata salah seorang yang tadi dilewati. Faqala al-qaum, maka yang lain pun kemudian berucap, labi sama qult, aduhai betapa buruk ucapanmu terhadap dia yang sudah lewat tadi. Lanunabbi annahu bima qult, kami padahakan apa nang pian ucapkan lawan inya, nyatakan ha kami padahakan. Mbah orangnya jauh hanyar berucap ndak ada tuju lawannya tuh, tapi bukan masalah pribadi, ini karena Allah. Faqalukum ya rajul, maka mereka yang di situ pun yang tidak suka dengan sikap orang yang berucap demikian meminta salah satu di antara mereka bergegas menyusul laki-laki yang tadi sudah jauh melangkah untuk memberitahu ucapan orang tadi. Maka setelah di antara mereka menyusul dan menyampaikan, bagaimana respon si laki-laki tersebut? Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dia sabar, dia tidak menanggapi. Tapi sesabar apapun, sedikit banyak tuh menjadi beban pikiran. Itu manusiawi. Karena itu dia pun datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keputusan yang tepat. Sabar bukan berarti orang itu tidak tidak terpengaruh sedikit pun perasaannya. Manusiawi kita. Terlihat tenang, tapi membekas dalam jiwa. Apalagi pernyataan bahwa ada orang yang tidak suka. Lebih-lebih tidak sukanya diklaimnya karena Allah, bukan karena urusan pribadi. Namun kita barangkali lah lewat sudah jauh ada nang berucap nang kayak itu, bisa membuliki ya. Bisa membuliki apa maksud pian tadi. Oh, bisa nang kayak itu pian bakajadian tuh Pak. Apalagi ada nang mahabui memanasi. Laki-laki itu sebenarnya juga sama. Ucapan itu mengganggu pikiran, tapi dia ambil keputusan yang tepat. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakan, ya Rasulullah, ulun tadi berjalan lewat sekelompok orang, ulun ucapkan salam, mereka pun menjawab, ndak ada apa-apa, ndak ada masalah.
Tapi ya Rasulullah, imbah ulun melangkah jauh, sekalinya ada di antara mereka yang bersuara, innila abghadu hadza lillah, bahwa inya kada ketuju lawan ulun atau tidak suka dengan ulun, dan dia mengatakan ketidaksukaannya itu semata-mata karena Allah. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Dan Nabi SAW manusia yang dipilih oleh Allah dengan jiwa yang bijak, tidak terburu-buru, maka Rasul pun tidak langsung memberikan arahan. Tapi ujar Nabi, kawakah orang bersangkutan kita hadirkan ke sini? Kawak ada. Dan setelah dihadirkan, Rasulullah pun tidak langsung memberikan sebuah putusan, tapi beliau pastikan dulu. Nah ya Nabi, si fulan ini naba padah lawan aku tadi, inya lewat kebetulan pian dengan kekawanan ada, lalu nang si fulan ini mengucapkan salam, dan pian dan kawan-kawan pun juga membalas salam. Bujurlah, nggih. Cuman imbah itu nah ya Nabi. Pas orang ini jauh langkahnya meninggalkan pian dan kawan-kawan, pian ada berucap, innila abghadu hadza lillah. Na'am qultu dzalik ya Rasulullah. Nggih, betul, itu memang ucapan ulun ya Rasulullah. Itu ucapan ulun betul. Nah, setelah Rasul pastikan, ini kan proses tabayun ya. Ini mengajarkan kita jangan terlalu gegabah untuk mengambil kesimpulan sebelum bujur-bujur dianyaki dulu masalahnya seperti apa. Maka Nabi SAW setelah memastikan kalau memang ucapannya memang demikian, Nabi pun akhirnya bertanya sebagai penengah. Apa ujar Nabi SAW? Memangnya apa gerang nang membuat pian ini kada suka lawan inya, apalagi pian mengatakan karena Allah? Memangnya apa gerang? Salah orang ni apa? Jadi kita mati sampai pian tu kada ketuju bepadah, maka bepadah tu terbuka pulang di tengah orang. Ya Rasulullah, ana jaruhu wa ana bihi khabir. Kalau ulun terjemahkan sedikit lebih bebas ya. Ya Rasulullah, asal pian tahu, orang ini kada orang jauh, ulun bertetangga lawan inya, dan ulun tahu persis siapa inya. Jadi kalau ulun kada suka dengan inya, bukan terhasut oleh omongan orang, tapi nengaran bertetangga ulun tahu, wa ana bihi khabir, dan ulun tahu persis. Memangnya kenapa gerangnya Nabi? Apalagi katanya pian kada ketujunya karena Allah. Apa gerang salahnya? Ya Rasulullah, ulun tidak pernah melihat inya nina sholat kecuali hanya 5 waktu. Ada pernahnya menggaru sholat-sholat sunnah lain pada 5 waktu kada digawinya, makanya ulun kada suka. Si laki-laki yang dituduh berbisik kepada Nabi. Nah, ini kan menghargai penengah. Kita kadang-kadang meminta seseorang memediasi, jadi mediator, tapi sudah tetamu kada dihargainya lagi, baka karasan, baka kancangan urat gulu. Padahal tadi mengundang lah, tolong paja ada masalah pian kau menengahi akan. Apakah itu RT atau tuan guru atau ustadz menengahi? Mestinya kan tetap hargai. Mun cagar kada dihargai, beka dusah peribahasanya kayak itu. Nah, orang itu dia tetap menjaga adab. Dia tidak langsung menjawab, tidak langsung mengkanter tuduhan.
Oh, dia tidak sholat kecuali hanya nang wajib aja. Ya Rasulullah, sidin kan bepadah mengenal betul dengan ulun. Istilahnya kan sekecil-kecilnya dengan diri ulun ini tahunya, apalagi masalah ibadah. Takuniakan pang ya Rasulullah, pernahkah ulun ini walaupun menurut inya nih sembahyang nang 5 waktu aja, pernahkah inya melihat ulun menunda waktu sholat sampai keluar? Atau pernahkah sholat ulun dibekali dengan udhu yang salah? Pernahkahnya melihat di dalam sholat ulun tidak sempurna ruku' dan sujud? Coba pang takunakan, karena ibu pada piragah kenal benar gitu, tahu benar. Maka Nabi pun tanya sebagai penengah kan, ternyata jawabannya la. Kada pernah pang ulun melihat, ujar. Tapi tetap mencari alasan lain. Tapi ya Rasulullah, ulun tahu orang ini tidak berpuasa 1 bulan kecuali hanya Ramadan aja. Lain pada itunya kada pernah puasa. Mun puasa Ramadan aja tuh kada ada bedanya. Orang awam mungkin puasa juga, orang baik puasa juga, orang kada baik puasa juga. Nah itu nang ulun julun kada suka karena Allah. Lalu ujar nang tertuduh, ya Rasulullah, takuniakan pang, pernahkahnya melihat ulun ini pacah puasa? Pernahkahnya melihat bahwa ulun berpuasa tidak mengikuti aturan yang benar? Lalu Nabi pun bertanya, jawabnya apa? La, kada pernah pang, kada pernah. Tapi dia tetap masih ngotot. Ya Rasulullah, orang ini tidak pernah memberi kepada orang yang meminta-minta, bahkan kepada orang miskin kada pernah memberi. Bahkan di jalan Allah pun dia tidak pernah menyisihkan hartanya kecuali sebatas nang wajibnya aja, yaitu zakat. Lain pada zakat kada pernah orang ini. Maka yang tertuduh kembali berbisik, takunikan pang ya Rasulullah, pernahkah ulun mengurangi kadar ukuran nisab zakat? Pernahkah ulun mengurangi takaran zakat? Pernahkah ulun mengurangi? Atau pernahkah ulun meminta japri lah, ada orang yang menerima zakat kemudian ulun yang menyalurkan lalu ulun potong? Pernahkahnya melihat ulun kayak itu? Maka ditanya oleh Nabi, ternyata jawabannya la. Lalu Rasulullah SAW berkata, qumu fala'allahu khairun minka. Kepada nang mengaku tidak suka karena Allah, karena orang ini tidak sholat hanya kecuali nang wajib aja, kada puasa kecuali Ramadan aja, tidak berbagi kecuali zakat aja. Ayah sudah bisa jadi sidin nang jerpian ni nah, sembahyangnya wajib aja, puasanya Ramadan aja, berbaginya zakat aja, bisa jadi ini lebih baik daripada pian. Nang nyata dulu dalam hal perilaku atau akhlak. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan isnad yang sahih. Ada beberapa pelajaran yang mungkin dapat kita petik ya. Pertama, tidak semua berita layak kita ketahui. Tidak semua berita layak kita ketahui. Dan tidak semua yang kita ketahui layak kita sampaikan. Itu yang pertama. Tidak semua berita layak kita ketahui.
Kemudian tidak semua yang kita ketahui layak kita sampaikan atau bicarakan. Artinya tentang berita dipilah-pilih, mana nang bermanfaat, mana nang berguna, mana nang kada manfaat kedusahin kita hibaki memori kita. Malapahi. Kemudian nang kita ketahui pun dipilah-pilih, mana nang kita bicarakan, kita sampaikan, mana yang cukup sekedar kita ketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara perilaku tercela di dalam Islam, bahasa gaulnya itu kepo. Apa kepo? Ketujuh, mengurusi orang. Apalagi berkenaan dengan masalah pribadi. Ibadah itu kan masalah pribadi. Ngapain ngurusin ibadah orang? Makanya seorang kada ada gawian ibadah kan gitu. Karena pengakuan orang tersebut tidak suka nang disebutkannya inya kada sembahyang kecuali nang wajibnya aja, inya kada puasa kecuali Ramadan aja, inya kada berbagi kecuali zakat aja. Ngapain ngurusin pribadi orang? Jika umpama inya sering berbohong misal, atau inya melakukan perbuatan yang merugikan orang banyak, itu pun tidak semestinya di tengah orang banyak. Kalau saudara kita salah, sampaikan pada duaan, jangan tengah orang banyak. Karena kalau di tengah orang banyak itu bukan nasihat, tapi itu memberi malu atau mempermalukan atau menjatuhkan kehormatannya di tengah orang banyak. Ya salah juga. Jadi yang pertama tadi, tidak semua berita layak kita cari atau layak kita ketahui. Kemudian tidak semua yang kita ketahui layak kita bicarakan atau layak kita sampaikan. Kalaupun memang harus kita sampaikan, tidak semua orang juga harus, atau tidak semua orang layak mendengarnya. Ini kaitannya dengan hadis di awal. Nabi ditanya, apa penyebab yang paling sering memasukkan orang ke dalam neraka? Al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Kadang sesuatu yang tidak penting diketahui oleh orang, malah itu yang kita sampaikan. Atau itu penting disampaikan tapi salah orang. Maka kita harus perhatikan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua, perilaku yang tercela diantaranya adalah kebiasaan kepo, suka mengurusi yang bersifat pribadi tentang orang. Privasi orang diurusi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sok dan pamer. Ini tercela. Kenapa? Insya Allah semua kita paham kalau ada orang seperti itu, peragah kada suka karena Allah, lalu yang disebut alasannya ndak kada suka lawannya tuh sembahyangnya mewajibnya aja. Itu artinya apa? Kada nake undapang. Kan gitu jadinya. Artinya kalau sekedar sembahyang nang wajib aja dia tidak suka, berarti mafhumnya atau kawa kita menangkap pesan yang diinginkannya dari sikapnya itu kada nang kaya undapang, unda rajin sembahyang sunnah. Ulun kada suka lawannya puasanya cuma Ramadan aja, berarti kada nang kaya undapang, unda puasa sunnah terus. Termasuk yang terakhir, ulun kada suka lawannya karena Allah. Subhanallah. Karenanya tidak pernah memberi siapapun kecuali hanya kewajiban zakat. Kada nang kaya ulun pang, ulun ni urang apa murah. Nah, kayak itu jadi maknanya sok dan pamer atau paragah pembaiknya. Paragah pembaiknya orang Banjar sudah.
atau paragraf iyanya, kemudian bersembunyi di balik karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang kau tidak mengetahui ilmunya. Jangan mengikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kenapa pian itu sunnah? Makanya ya sekedar contoh, sekedar contoh. Dodang bebini dua takuni. Kenapa pian bebini lebih pada siku? Sunnah. Kalau kita belum paham sunnah tentang berkenaan dengan poligami, maka berhati-hati menggunakan kata sunnah. Kalau kebetulan memang garisnya berpoligami, ulun lebih senang kalau orang berucap kenapa bini dua, liurnya ada, bebiniannya hakun, bini tuha kada abut, duitnya ada, itu ulun acungan jempol. Menang banyak pian daripada ulun jurung gitu. Jawaban ulun, pian menang banyak. Tapi kalau kemudian tiba-tiba sunnah Nabi, hadang dulu. Coba jelaskan sunnah Nabi dalam berpoligami seperti apa. Mulai dari kita definisikan sunnah itu apa dulu, sehingga kita betul-betul perhatikan. Kalau kita melihat secara kasat mata aja, Rasulullah SAW selama dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak memiliki istri yang kedua manapun. Itu Rasulullah. Meninggal Khadijah, wafat Khadijah, 2 tahun Rasul menduda dan belum menikah. Setelah itu, karena persoalan pengasuhan anak dan Rasul sering bepergian, sementara anak Rasul kan yang hidup perempuan, Rasul disarankan oleh sahabat untuk beristri, tetap beliau tidak mau. Di tahun memasuki tahun ketiga, karena memang kondisi pengasuhan anak beliau kan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, dan Zainab itu sudah menikah, punya suami sebelum Khadijah wafat, udah menikah, sehingga nang masih perlu pengasuhan kan 3 orang adiknya, terlebih Fatimah. Akhirnya Rasul pun menikah. Siapa yang dinikahi Nabi? Saudah binti Zam'ah, perempuan yang sudah berumur dan sudah tidak datang bulan. Itu yang kedua. Kira-kira umurnya berapa? 50 tahun lebih yang dinikahi Rasul. Sudah tidak datang bulan. Sayyidah Khadijah dinikahi Rasul usia 40 tahun dan masih bisa melahirkan anak. Wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadz-dzukuri tufhamu. Anak Nabi itu semuanya kecuali Ibrahim itu dari Sayyidah Khadijah. 7 orang anak Nabi, 7 orang anak Nabi, 4 perempuan, 3 laki-laki. Semua anak Nabi itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Itu pun wafat di saat kecil. Yang bertahan hidup cuma 4 perempuan. Bayangkan Sayyidah Khadijah usia 40 tahun masih bisa melahirkan setidaknya 6 orang anak. 2 tahun aja jaraknya berarti 12 tahun ya. 40, 52 masih datang bulan. Saudah binti Zam'ah sudah tidak datang bulan lagi dinikahi Rasul. Dan masih tunggal satu, tidak ada istri yang ketiga. Kurang lebih setahun ajal menjemput Saudah.
wafat, baru di tahun ketiga memasuki tahun keempat menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun karena tuntutan komunikasi yang terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya oleh kaum perempuan tentang hukum yang berkenaan dengan kewanitaan. Ketika sudah sensitif, Nabi tidak bisa menjawab, hanya pipi beliau terlihat merah. Jadi kita tuh malu, maka perlu penyambung lidah seorang perempuan yang cerdas, yang kuat ingatannya, kemudian juga bila berpandai, kada asa-asaan, kada pemalu lah peribahasanya, kada asa-asaan. Dan itu ada di diri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan hanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang relatif muda. Sedangkan yang lain rata-rata sudah ya, istilahnya tuh paruh bayah lah. Itu baru satu sisi dari segi umur, kemudian motifnya apa, tujuannya apa. Makanya julumunnya ada orang umpama poligami, lalu liurnya ada, duitnya ada, bebiniannya pun, bini tuha pun juga menerima. Nah julun, ulun kalah banyak lawan pian gitu aja jawaban ulun. Pian menang banyak kan hitungannya apa itu. Jadi tidak gampang kita ini lillah loh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bisa jadi orang yang kamu tidak suka dengan alasan tidak menyukainya karena Allah, karena dia hanya sholat 5 waktu saja, karena dia hanya puasa Ramadan saja, karena dia hanya berzakat saja. Bisa jadi sebenarnya dia lebih mulia, lebih baik dari kamu. Kamu yang sok kadang unda rajin sholat sunnah. Kan kayak itu kalau kita faham, ulun kadang-kadang tujuh lawannya itu cuma sembahyang wajibnya aja. Itu kalau kita fahami bahasanya itu sebenarnya ingin mengatakan kadang kayak ulun rajin sembahyang sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian jadi pelajaran berikutnya, persoalan apapun yang melibatkan orang lain, maka jangan terburu-buru untuk ambil kesimpulan. Pastikan dulu ada konsep tabayun. Ada konsep tabayun. Jangan sekedar memandang masalah itu sebelah mata atau sebelah telinga. Jangan memandang sebelah mata, jangan mendengar sebelah telinga. Dengarkan habis-habis dulu, pastikan dulu. Kalau kekinian, konteks kekinian, masalah apapun yang berkenaan atau melibatkan orang lain, jangan pernah selesaikan melalui telepon, melalui WA, melalui SMS. Offline aja. Langsung berdapat. Kalau rasa-rasa umpama beresiko, ya cari mediator nang menengahi. Orang bijak kemudian dari aparat. Jangan ditinggal aparat. Orang bijak atau ustadz pun bisa pucat pian. Belum pernah menengahi orang berbagai warisan, dihampasinya batis surun pian. Coba kalau ada aparat kan ada juga nang melindungi. Yang pada akhirnya ulun sekadar menjelaskan duduk hukumnya. Kalaupun toh di antara pian ada yang tidak setuju, silahkan lanjutkan ke pengadilan. Tapi di pengadilan pun kada jauh dari nang ulun jelaskan. Terserah pian, ulun kada memaksa. Jadi berdapat langsung. Banyak kita tuh salah faham, kadang menyelesaikannya lewat WA. Pak Ustadz ya WA lah, kawakah pian misi akan hati ini. Padahal maksudnya kan hari ini maksudnya. Huruf R tertulis T pian. Berbunga-bunga hati Ustadz. Sekali menyahut
hadang itu menakon nilon umahnya aja. Padahal maksudnya itu kan kau kapian mengisiakan hari ini. Rupanya telepon dadakan lah. Mengetik salah. Hati ini berbunga-bunga, senyum-senyum ustadznya. Hadang GR, hadang kayak itu lah. Parak erlonti andakannya, apalagi nang layar sentuh nih pian. Tangan jadi ganal pulang. Kalau kami isikan hati ini aja ustadznya, hadang itu aja beizin lawan orang Tuhan. Sekalinya, minta maaf ustadz lah ya, ulun cara ketik hari ini maksudnya. Jadi kalau hal-hal yang apalagi itu sensitif berkenaan dengan orang lain, kalau bisa kita bertatap muka, selesaikan pendapat, jangan lewat SMS, jangan lewat telepon. Apalagi umpama memang jaringannya gangguan, nang kada emosi jadi emosi, halo, jangan bawa kuciakan. Jangan sebelah napa sarik kayaknya lawan unda, lalu kayak itu aja hadapan. Termasuk pian juga menyaru orang pengantenan. Kalau memang masih bisa datang, walaupun aplikasi wah ini canggih kan, kalau bisa datang. Silaturahimnya itu yang penting. Ulun kemarin sekaliannya besaruan tapi lawas pang lagi lah, tanggal 9 Juli di gedung Jamhuri Aisyah. Ponakan ulun kawin, ya sekaliannya besaruan. Jadi ulun luangkan satu hari menyusuri di Martapura, akar bagantung sampai ke Keliukan di Istanbul. Nang lebih 30 tahun baru ketemu dengan keluarga. Batatangisan aja lagi kada beragam. Datangi walaupun nomor handphonenya ada. Masalahnya mun pian lewat WA-nya datang lewat WA juga kena. Maaf, kami ucapkan selamat ya mun hidup. Lewat WA aja mengirim. Jadi kalau bisa langsung offline. Bahadap. Apalagi masalahnya sensitif, bahadap aja. Jadi nama-nama kita kurang paham, kita kadang menafsirkan seorang. Nama kita kurang jelas, kita bisa menganyaki. Apalagi betakun lawan ustadz pian. Amun tetakunan nang jawabannya pendek ya masih ada kekurangan. Mun betakun warisan pian ulun kada ulun jawab rajin. Mun pian ada waktu kita berdapat di ulun. Kenapa? Ini harus ditulis di kertas rumusnya. Panat pian. Mengetik di WA tuh panat. Paling-paling menurun jupin nemunya kulon pakai pis aja, audionya, pendet. Mun kawat tuh berdapat, ilmunya pun berikit insyaallah. Nah kemudian ketika kita meminta seseorang mediator untuk memediasi, hargai aja kita tuh wasit tuh dihargai. Coba pertandingan di Eropa pian kada kawa pang pian menggatuk wasit. Menunjukkan sikap dendanya ganal banar. Mun di negara Konoha pian ya Allah wasit sampai pucat, disasahnya sampai keluar lapangan. Itu di negara Konoha bang lah, di Indonesia kada. Nah kemudian pada saat kita memandang diri kita lebih baik dari seseorang, maka sebenarnya terbukti orang itu jauh lebih mulia dari kita. Atau terbukti bahwa kita lebih rendah darinya. Kenapa? Perasaan lebih baik itu yang menjatuhkan kita di hadapan Allah. Menjadi orang baik itu memang harus, menjadi orang soleh harus, menjadi orang yang berilmu memang harus, tapi merasa paling alim, merasa paling baik, merasa paling soleh, ini penyakit hati. Itu penyakit hati. Imam Ghazali melajari di dalam Bidayatul Hidayah kayak apa caranya. Sudah pernah juga kita bahas di majelis ini. Bahkan untuk lebih lengkapnya kata Imam Ghazali ya, buka kitab Ihya Ulumuddin. Itu panjang lebar lagi. Cuman nang singkat gen kada terbuka lah, apalagi nang panjang lebar kesesibukannya. Nah inilah kesempatan kita. Tanpa buka kitab, tanpa buka Al-Quran, tanpa buka hadis, kita dapat ilmu.
Makanya patut kita syukuri, jangan kita sia-siakan kesempatan duduk di majelis ilmu. Tak guring sekalipun pian diampuni dosa, asal jangan berniat memang hendak guring di musola. Mengaran jam-jam nang kayak ini, masya Allah, nang begawi kan, kadang-kadang seharian uyuh. Jangan kan pian ulun kan mengantuk, karena pian ulun kan mengantuk ya. Nah jadi dari peristiwa tersebut sebenarnya Rasul ingin mengajarkan banyak hal kepada kita. Dan yang tidak kalah penting adalah jaga hubungan baik bertetangga. Jaga hubungan baik bertetangga. Orang tersebut bepada an-najaru wa an-nabihi khabir. Ya Rasulullah, ulun tetangga inya ulun tahu benar. Tapi kenapa nyawa masarik lawan inya? Kan gitu, berarti kada baik bertetangga. Berarti bertetangga tidak bisa jadi orang yang baik dengan tetangganya. Apalagi dalam sebuah hadis perlu selalu kita taruh di depan mata kita. Sinfani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok, dua macam manusia, ujar Nabi, Allah tidak memandangnya kelak pada hari kiamat. Nah, kayak apa aja banyaknya pian sholat pian, kayak apa aja banyaknya puasa, sedekah, amal soleh, tapi Allah kada hendak melihat, kada sudi Allah memandang, sia-sia. Siapa dua kelompok tersebut? Al-jarusu, yang pertama bertetangga kada baik. Rasanya sia-sia kesana kemari pian kejar kajian sunnah, kesana kemari pian kejar kajian sunnah, tapi dengan tetangga sebelah rumah tidak jaga adab-adab bertetangga. Lalu apa yang kita dapat kalau semua kebaikan dengan susah payah ternyata Allah tidak mau memandang? Percuma kan? Jadi Nabi sinfani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok yang Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. Pertama al-jarusu, yang kedua qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau Allah sudah mudahkan kita untuk beramal soleh, Allah sudah mudahkan kita untuk mengoleksi kebaikan-kebaikan, maka jadikan kebaikan itu sangat bernilai. Jaga hubungan kita bertetangga, jaga hubungan kita dengan kerabat keluarga, silaturahim. Walaupun zaman canggih bisa tanya kabar lewat telepon, tapi ya tadi ulun merasakan 30 tahun kami tidak berjumpa, sampai nang Tuhannya habis. Ulun ibu cucu ada bebuyut kalau di Matapura, buyut dari anak kai, bini nang pertama, bini nang kedua. Abah ulun tu kan bini nang ketiga, anak-anak sidim bini keempat di Anjir pal 25. Jadi bebuyut turun di Matapura sudah. Sampai di sana luar biasa, tapi memang didikan orang tua sih. Didikan orang tua nang rakat lawan keluarga. Sampai mbah ada keluarga nang hanyar bisa dapat kontaknya hampir hari-hari, sama-sama tanya kabar. Terutama keluarga kami yang di Penajam, di ibu kota. Penajam ya Allah, ibu kota lah. Tiap hari tanya kabar jadinya. Anulah merinalah aja. Tuh pada ulun cuman pangkat turun kan merina. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hubungan silaturahim kita, jangan sampai putus. Mudah-mudahan anak kita jangan sampai bahangkup di pasar, bahas becur sekalinya pada bahasa pupu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini mungkin yang dapat ulun sampaikan, tapi ingin ulun ulang riwayat tadi secara garis besar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan isnad yang sahih. Di zaman Nabi atau di saat Nabi masih hidup, pernah suatu peristiwa terjadi. Seseorang atau seorang laki-laki melangkah berjalan melewati sekelompok orang. Sebagaimana sunnahnya, yang berjalan mengucap salam kepada yang duduk atau yang tidak berjalan, ia pun mengucapkan salam. Dan mereka pun menjawab salamnya dengan baik. Tapi sekali orang tersebut
udah melangkah jauh, ternyata ada yang bersuara, inilah abghadu hadza lillah. Ndak ada ketujuh lawannya itu tahulah, tapi ini karena Allah. Kata orang yang ada di situ, labi sama qult lanunabbi'annahu bima qult. Mah bagusnya PL-nya wa, bahasa Banjarnya kayak gitu. Bagusnya PL-nya bersuara nang kayak itu. Ami sampaikan ucapan nyawa lawaninya. Ayo lah kasih si anu. Bukah lah kasih sana datanginya. Bahwa ini ada di sini Bapak dah kada suka lawan pian. Imbas sudah didatanginya sedikit banyak, walaupun masih bisa kontrol emosi, sedikit banyak jadi pikiran, tapi mengambil langkah yang tepat. Kada membuliki itulah. Ya jurun jaga kita membuliki. Napa maksudnya wa tadi bersuara? Mungkin kita gitu. Dia datang kepada Rasul lalu cerita, ujar Nabi, kawakah didatangkan orang di sini? Didatangkan dulu berhadap-hadapan. Lalu Nabi pastikan dulu, bujurkah? Pada saat si pulan ini lewat, ini ngucapin salam, pian lawan kawan-kawan menjawab salamnya, tapi imbahnya jauh melangkah meninggalkan pian dan kawan-kawan, pian bersuara kayak ini. Disebut Nabi, bujurkah? Na'am qultu dzalik. Betul, memang seperti itu ulun mengucapkan, tapi karena Allah ya Rasulullah. Ulun kada suka lawan itu karena Allah. Ulun ini bertetangga lawannya, jadi ulun tuh tahu benar. Lawan inya tahu benar, ngana bertetangga batatai rumah. Orang ini ya Rasulullah, mbah ditakuni Nabi, napa gerang maulah nyawa kada suka. Orang ini sembahyang nang wajib aja ya Rasulullah, nya kada sembahyang sunnah. Orang ini puasa Ramadan aja kada ada lalu puasa sunnahnya. Orang ini berzakat aja nang sedekah bebebari itu kada pernah, itu nang ulun kada suka. Dan ini karena Allah. Apa ujar Nabi? Pernahlah pian melihat inya menunda waktu sholat sampai keluar. Pernahlah pian melihat inya sholat sementara udunya tidak benar. Pernahkah pian melihatnya sholat ruku sujudnya salah? Kada pernah, Pak. Baik, pernahlah pian ini melihat inya itu pecah puasa atau mengerjakan puasa tidak sesuai dengan aturan? Pernahlah pian melihat? Kada pernah juga, Pak. Nah, pernahlah pian melihat ukuran zakat dikuranginya atau inya memungli zakat nang disalurkan ke orang? Pernah kan melihat? Kada juga, Pak. Munangka itu bisa jadi tanpa sepengetahuan inya bisa jadi inya orangnya rajin salat sunnah, cuma nikam jangan kada tahu. Orangnya ini fala allahu khairun min, bisa jadi dia lebih baik dari kamu. Jadi bisa jadi dia lebih baik. Kita kadang-kadang memandang sebelah mata aja Bang dalam hidup ini. Nang mana nang nampak, nang itu nang kita nilai, nang kita kada tahu tidak masuk penilaian. Apalagi dalam status sosial. Masugih bana sidin, rumah singganalan, mobil 2-3 buah di muka rumah bersusun, nyamannya sidin. Kita melihat secara kasat mata, sebelah mata aja. Kada tahu Bang kita. Pusing kepala sidin, pertama bayar angsurannya nang sudah nunggak 4 bulan. Nang kedua, pelatnya mati pulang. Maka mobil mewah, misal Alphard lah, itu menghidupi pian nang kayak nukar sebiji mobil Avanza. Makanya mobil-mobil mewah di Banjarmasin ini rata-rata pelatnya tuh B. Memutasi, menghidupi pajak, memutasi urusan 200-300 juta habis pian. Sebiji mobil. Baik kita nang mobil murah-murah aja, sampai masanya kada berat kita membayar pajaknya. Sekiranya telah Allah buka kedua mata kita memandang, kita akan banyak bersyukur. Alhamdulillah ulun nang kayak ini, kada nang kayak sidin. Nang sidin nang saat kita pandang sebelah mata tadi, mau untungnya sidin nyamannya kita mandang sebelah mata aja. Coba jangan dibuka Allah sebelahnya. Kita akan berubah ucapan, alhamdulillah aku seperti ini diberi Allah. Kenapa? Karena sekiranya aku berposisi dia, aku kada sanggup menyandang bebannya. Stres. Nah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada salah dan khilafnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Banyak-banyak bersyukur aja dalam hidup ini. Perbanyak memandang nikmat Allah. Kita kadang-kadang dikasih 10 dikasih 10, 9 nyaman, 1 pahit, nang 1 tuh nang kita perhatikan mana. Padahal kalau kita pandang masih 9 nang bagusnya.
Makanya jar Allah, ingatlah nikmatku. Jadi dengan mengingat nikmat Allah, maka hidup ini insyaallah indah. Salah hilaf mohon maaf. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.